Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rika Febrianti dengan NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengujian hipotesis. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai arti dari hipotesis itu sendiri. Nah, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hipo artinya di bawah, dan tesis artinya pendirian, pendapatan yang ditegakkan, dan kepastian. Artinya, hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Dalam penggunaannya, hipotesa ini sering juga disebut sebagai hipotesis, dan tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Hipotesis didapatkan dari berbagai kajian teoritik dan tinjauan berbagai literatur yang tentu saja berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Seseorang peneliti haruslah melakukan kajian teoritik terhadap berbagai sumber literatur yang sangat mendalam, karena teori yang tepat ini akan menghasilkan hipotesis yang tepat pula. Nah, di sini terdapat perbedaan mendasar pengertian hipotesis menurut statistik dan penelitian. Dalam penelitian, hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, kemudian perbandingan komparasi atau variabel mandiri deskripsi. Nah, baik dalam statistik ataupun penelitian terdapat dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alienatif atau HA. Nah, hipotesis nol, H0 ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Maka hipotesis nol ini inilah yang akan diuji. Nah, secara ringkas, hipotesis dalam statistik merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi, sedangkan hipotesis dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ke jenis-jenis rumusan hipotesis. Berdasarkan penjelasannya, hipotesis dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hipotesis deskriptif atau variabel mandiri, yang kedua adalah hipotesis komparatif, dan yang ketiga adalah hipotesis hubungan. Nah, untuk yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan dalam satu sampel walaupun di dalamnya itu terdapat beberapa kategori. Dalam perumusan hipotesis statistik antara H0 dan HA selalu berpasangan. Bila salah satunya ditolak, maka yang lainnya juga pasti diterima. Sehingga dapat dibuat suatu keputusan yang tegas mana yang diterima dan mana yang ditolak. Lanjut ke hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan terhadap nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Dan yang ketiga adalah hipotesis asosiasi, di mana hipotesis asosiasi yang juga disebut dengan hipotesis hubungan merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari pemateri kedua. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pengujian hipotesis deskriptif. Nah, dalam pengujian hipotesis deskriptif ini dilakukan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Nah, kesimpulan yang akan diambil nanti itu akan menjadi apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Nah, misalkan H0 diterima, maka hipotesis dapat digeneralisasikan. Hipotesis deskriptif memiliki variabel penelitian yang bersifat mandiri. Oleh karena itu, hipotesisnya tidak berupa perbandingan ataupun hubungan antar variabel. Kemudian,
terdapat beberapa macam teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, teknik statistika mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis nantinya. Nah, kemudian kita bisa melihat pada tabel 51 ini, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Nah, berdasarkan tabel mengenai tabel 51 ini, dapat kita pahami bahwa dalam pengujian data yang berbentuk interval atau rasio digunakan statistik parametris, sedangkan apabila datanya berbentuk nominal atau ordinal, maka statistik non-parametrisnya lah yang digunakan. Statistik parametrik bekerja dengan asumsi bahwa data yang akan dianalisis terdistribusi normal, sedangkan untuk statistik non-parametris, distribusi data yang akan dianalisis adalah bebas. Nah, kemudian untuk statistik parametris, di statistik parametris ini biasanya bias digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya berupa interval atau rasio adalah dengan uji t-test satu sampel. Nah, sejatinya ada dua rumus yang bisa digunakan untuk menguji, yaitu uji T dan Z. Namun, dalam pembahasan kali ini akan digunakan untuk uji T-test. Terdapat dua macam pengujian hipotesis deskriptif, yaitu dengan uji dua pihak dan uji satu pihak. Uji satu pihak ada dua macam, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Jenis uji yang digunakan tergantung pada bunyi kalimat hipotesis. Nah, rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis pada satu sampel itu, yang datanya interval atau rasio adalah T sama dengan X bar min nu 0 per S dibagi akar N. Nah, selanjutnya, adapun rumus ya, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis deskriptif, yaitu menghitung rata-rata, menghitung simpangan baku, menghitung harga T, melihat harga T tabel, menggambar kurva, meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva, kemudian membuat keputusan pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya, uji dua pihak atau two-tailed test. Nah, uji dua pihak ini digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Jadi dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini, itu memiliki ketentuan bahwa bila harga T hitung berada di daerah penerimaan H0 atau terletak di antara harga tabel, maka H0 diterima dan HA atau hipotesis alternatifnya itu ditolak. Dengan demikian, bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan dari harga T tabel, maka H0 diterima. Harga T adalah harga mutlak. Nah, selanjutnya di sini ada uji satu pihak, di mana ada dua, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Uji ini dilakukan apabila hipotesis 0 itu berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih besar atau sama dengan sinonim dari kata paling sedikit atau paling kecil. Dan selanjutnya itu ada uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar. Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengujian hipotesis deskriptif. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, nama saya Ika Pratiwi dengan NIM 18130210016. Di sini saya akan melanjutkan materi yang yaitu tentang statistik non parametris.
Statistik non-parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel untuk datanya nominal adalah tes binomial dan C-kuadrat. Sedangkan untuk menguji hipotesis satu sampel data ordinal adalah run test. Yang pertama yaitu tes binomial. Tes binomial digunakan untuk distribusi data yang binomial. Distribusi binomial adalah distribusi yang terdiri dari dua kelas. Jadi, apabila suatu populasi yang berjumlah N, terdapat satu kelas yang berkategori X, maka kategori yang lain adalah N dikurangi X. Peluang untuk memperoleh X objek dalam satu kategori dan N dikurangi X dalam kategori lain adalah P pangkat X sama dengan dalam kurung batas atas N, batas bawah X, dikali P pangkat X, dikali Q pangkat N dikurangi X. Di mana P adalah proporsi khusus yang diharapkan dalam salah satu kategori dan kategori lainnya adalah Q. Besarnya Q adalah 1 dikurangi P. Harga batas atas N dan batas bawah X dalam persamaan di atas dapat dihitung dengan persamaan N batas atas dan X batas bawah sama dengan faktor N faktorial dibagi X faktorial dalam kurung N dikurangi X faktorial. Dalam prakteknya, tes binomial dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, di mana untuk membuktikan H0 dilakukan dengan cara membandingkan nilai P dalam tabel yang didasarkan pada N dan nilai yang terkecil dalam tabel itu dengan taraf kesalahan yang kita tetapkan sebesar 1%. Misalnya, jumlah sampel dalam pengamatan adalah 20 dan kategori terkecil adalah X. Pada sampel itu sama dengan 4. Maka, berdasarkan tabel 4, harga P sama dengan 0,006. Selanjutnya, taraf kesalahan alfa, maka ketentuannya yang ditetapkan adalah apabila harga P lebih besar dari A atau alfa, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang kedua yaitu C-kuadrat. C-kuadrat satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji kelas hipotesis satu sampel biasa dalam populasi terdiri atas dua atau lebih kelas di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Rumus dasar dari C-kuadrat adalah C-kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 F0 dikurangi FH pangkat 2 dibagi FH. Selanjutnya yaitu run test. Run test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel bila skala pengukurannya ordinal. Pengujian H0 dilakukan dengan membandingkan jumlah run dalam observasi dengan nilai yang ada pada tabel harga R dengan tingkat signifikan tertentu. Bila run observasi berada di antara run kecil dan run besar, maka H0 diterima dan HA ditolak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai menguji hipotesis deskriptif dengan program aplikasi SPSS. Sebelumnya, dari penyaji sebelumnya sudah menjelaskan bahwa statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif itu menggunakan ada tes binomial, C-kuadrat, run test, dan uji T atau t-test. Di mana pertama saya akan menjelaskan tentang cara menguji hipotesis deskriptif dengan menggunakan C-kuadrat. Pertama kita buka dulu program aplikasi SPSS-nya. Kemudian sebelum kita menguji, di sini saya memiliki rumusan masalah di mana seorang guru ingin meneliti tentang kecenderungan minat siswa terhadap 5 ekstrakurikuler yang wajib dipilih di SNK Negeri 1 Sidemen. Di mana 5 ekstrakurikuler itu yaitu ekstrakurikuler memasak,
musik, ekstrakurikuler pramuka, sepak bola, dan ekstrakurikuler kecantikan. Dimana untuk hipotesis penelitiannya itu H0 tidak terdapat perbedaan minat siswa terhadap 5 ekstrakurikuler yang wajib dipilih siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sidemen. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan minat siswa terhadap 5 ekstrakurikuler yang wajib dipilih siswa kelas 10 di SMA Sidemen. Nah, ini untuk datanya. Di sini dengan ketentuan 1 itu ekstrakurikuler musik, 2 ekstrakurikuler memasak, 3 ekstrakurikuler pramuka, 4 ekstrakurikuler sepak bola, dan 5 ekstrakurikuler kecantikan. Kemudian kita mencoba untuk program aplikasi SPS-nya. Pertama kita masuk ke variabel view. Kemudian di sini karena menguji minat bakat siswa, kita di sini pilih minat siswa terhadap ekstrakurikuler. Ini kemudian di label kita berikan keterangan ekstrakurikuler. Nah, untuk di value kita bisa ganti. Nah, kita klik aja sesuai dengan keterangan tadi, bahwa tadi ada keterangan 1 itu adalah ekstrakurikuler musik. Kita pilih musik aja. Kemudian 2 itu ekstrakurikuler memasak. Kemudian kita 3 itu ekstrakurikuler pramuka. Kemudian keempat itu ada ekstrakurikuler sepak bola. Yang terakhir ada ekstrakurikuler kecantikan. Di sini sudah kita masukkan di value-nya, kemudian kita klik OK. Kemudian di measure ini kita pilih nominal. Nah, ini sudah kita atur. Untuk tipe width decimal itu kita bisa biarkan. Untuk missing kolom dan alik ini bisa kita biarkan juga. Row ini bisa kita biarkan juga sesuai dengan keadaan awalnya. Kita hanya mengganti name, label, value, dan measure ini. Kemudian kita pilih ke data view. Nah, di sini saya tulis minat siswa. Kemudian kita bisa memasukkan datanya dengan cara copy paste. Ini saya akan mengcopy paste datanya agar lebih nah, di sini saya menggunakan 40 data. Nah, kemudian datanya sudah masuk. Untuk menguji cheese kuadrat, kita pilih menu analyze ini, analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog. Kita pilih cheese square. Nah, di sini kita masukkan minat bakat siswa ke test variable list. Nah, di sini di menu option kita centang pada descriptive. Kemudian di X ini kita pilih asymptotic only, karena datanya hanya berjumlah 40. Jika datanya lebih banyak lagi, kita bisa pakai Monte Carlo ini. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Kita langsung lihat chi-square. Nah, di sini ada frekuensi minat bakat siswa terhadap ekstrakurikuler. Kemudian, nah di sini tes statistik. Nah, di sini ada chi-square, DF, dan asymptotic ini. Nah, pada tes chi-square, jika nilai asymptotic ini saya bilang nilai sig aja ya. Nilai sig ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak.
Jika nilai sig ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, bisa kita lihat pada data kali ini nilai asimptotic sig ini itu 0,013, itu kurang dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan minat bakat siswa terhadap pemilihan ekstrakurikuler. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk T-square. Kita lanjut ke uji berikutnya. Baik, kita lanjut ke tes binomial. Sebelumnya, di sini saya sudah memiliki rumusan masalah penelitian untuk tes binomial, di mana seorang peneliti akan melakukan penelitian kecenderungan pada perbedaan pendapat siswa kelas 12 SMA Negeri Sleman dalam menilai apakah siswa akan melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah atau tidak. Nah, di sini untuk rumusan hipotesis penelitiannya itu H0, peluang siswa kelas 12 SMA Negeri Sleman untuk setuju dan tidak setuju dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan adalah sama. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, peluang siswa kelas 12 di SMA Negeri Sleman untuk setuju dan tidak setuju dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan adalah tidak sama. Nah, ini katanya dimana untuk 0 itu, untuk 0 ini itu artinya tidak setuju, dan untuk 1 itu artinya setuju. Di sini saya mengambil 20 data. Nah, di sini 1 setuju, 0 setuju. Kemudian kita coba ke aplikasi SPSS-nya. Pertama kita buka dulu program aplikasi SPSS-nya, kemudian kita pilih variable view. Kemudian di sini kita ketik pendapat siswa lanjut kuliah. Nah, di sini saya singkat saja pendapat lanjut kuliah. Nah, kemudian di sini untuk kurikulumnya kita biarkan numerik, desimal kita biarkan. Untuk labelnya kita bisa berikan kecenderungan pendapat siswa untuk kuliah atau tidak. Itu labelnya. Kemudian untuk value-nya di sini kita isikan, karena tadi 0 itu tidak setuju, kemudian untuk 1 itu setuju melanjutkan kuliah. Nah, sudah oke. Dan untuk missing columns, kali ini kita biarkan. Untuk measure-nya ini kita pilih nominal, control-nya kita pilih input. Kemudian sudah, kita lanjut ke data view. Nah, di sini sudah terlihat pendapat lanjut kuliah. Kemudian kita bisa mengcopy paste datanya agar lebih mudah. Kita copy paste saja ini. Nah, sudah akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk tes binomial kita pilih menu analyze, kemudian kita pilih non parametric test. Nah, kita pilih legacy dialog. Nah, di sini ada binomial. Kita klik binomial. Nah, kita pindahkan hitungan pendapat kuliah ini ke tes variable list. Nah, untuk dichotomy ini kita biarkan get from data, test proportion kita biarkan 0,5. Kemudian kita pilih menu option, kita centang pada
kolom deskriptif ini. Untuk missing value kita biarkan include chest test by test. Kita continue, kemudian kita klik ini, kemudian kita pilih asymptotic only ini karena datanya berjumlah 20. Jika datanya berjumlah banyak, kita pilih Monte Carlo. Kita continue saja. Kemudian kita klik OK. Nah, akan keluar input seperti ini, dimana bisa dilihat kecenderungan pendapat siswa untuk melanjutkan kuliah atau tidak itu 20 data, untuk mean, standar deviasi, minimum, dan nilai maksimumnya. Kemudian untuk kecenderungan, ini tes binomialnya, dimana grup 1 itu kategori tidak setuju, grup 2 kategori setuju. Nah, jumlahnya yang tidak setuju itu ada 9, yang setuju itu ada 11 orang, jadi cuma 20. Nah, untuk tes grupnya itu ada 0,50. Kemudian untuk accepting 2 toilet, kita sebut saja SIP 2 toilet, itu ada 0,824. Nah, dimana pada tes binomial atau uji binomial, ketika nilai SIP 2 toilet ini lebih besar daripada 0,05, maka itu H0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Jika nilai SIP 2 toilet ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Pada tes kali ini didapatkan nilai SIP 2 toilet itu sebesar 0,824, sehingga nilai SIP 2 toilet ini lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat di mana peluang siswa kelas 12 tidak untuk setuju dan tidak setuju dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan adalah sama. Jadi di sini H0 diterima dan HA-nya ditolak. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk tes binomial. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian kita lanjutkan ke tes berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk uji t-test, di mana pada uji t-test ini saya memiliki judul pengaruh model pembelajaran group investigation dalam hasil belajar fisika siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Sidemen. Nah, di sini untuk responden itu ada 30 orang siswa dan ada 28 orang siswa. 30 orang siswa ini belajar dengan model group investigation dan 28 orang ini belajar dengan model pembelajaran konvensional. Untuk hipotesis penelitiannya, di mana H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa kelas yang mengikuti model pembelajaran investigation dan siswa yang mengikuti model pembelajaran hitung. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang mengikuti model pembelajaran investigation dan siswa yang mengikuti model pembelajaran hitung. Nah, di sini untuk datanya itu ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen untuk yang jumlah siswanya 30 dan untuk kelompok kontrol itu ada yang jumlah siswanya 28. Nah, di sini untuk mempermudah dalam uji SPSS nantinya. Nah, di sini kita berikan kode. Untuk kelompok eksperimen kita kasih kode 1 dan untuk kelompok kontrol kita kasih kode 2. Nah, langsung saja ke uji SPSS. Nah, di sini pertama kita buka program aplikasi SPSS, kemudian kita pilih variable view. Nah, di sini yang pertama kita berikan di sini kita kasih nama hasil. Kita biarkan numerik 82 untuk labelnya. Kita berikan hasil belajar siswa. Kemudian untuk value-nya kita biarkan, untuk share kita ganti ke star. Kemudian kita kasih ini untuk kelompoknya. Kita biarkan di sini kita tulis kelompok saja.
Nah, di sini di value tadi kan ada kelompoknya ada 2, kita berikan 1 itu untuk kelompok eksperimen. Untuk 2 kita berikan nama kelompok kita klik OK. Kemudian untuk measure-nya kita pilih nominal. Sudah seperti ini. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini ada hasil dan kelompok. Kemudian kita masukkan datanya. Di sini kita bisa copy paste. Pertama kita masukkan kelompok eksperimen nilainya. Nah, kodenya tadi 1. Ini untuk kelompok eksperimen. Untuk kelompok kontrolnya kita bisa lanjutkan di bawahnya. Ini kita tinggal ini lanjut. Nanti kan yang membedakan itu ada kelompoknya, ada 1 dan ada 2. Nah, ini kodenya yang membedakan nantinya. Nah, seperti ini nantinya. Nah, untuk uji tes ini kita bisa pilih klik analyze, kemudian komponen ini, kemudian kita pilih one sample, kita pilih yang independent sample t-test ini, klik. Nah, hasil belajar siswa kita pindahkan ke variabel test, kemudian kelompok kita pindahkan ke grup variabel. Nah, kita pilih define group ini, grup 1 itu kita klik 1, grup 2 kita klik 2, kita continue. Nah, di sini sudah kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Nah, untuk independent sample test, nah seperti ini, dimana di sini tulis sig2 Thailand itu 0,00 dan 0,00. Nah, sehingga pada ketentuan tes ini, jika nilai sig2 Thailand itu lebih besar pada 0,05, maka 0 diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai sig2 Thailand ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi pada hasil output ini diketahui bahwa nilai sig2 Thailand ini 0,000 dan 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai sig2 Thailand itu kurang dari 0,05. Jadi jika kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang mengikuti model pembelajaran group investigation dan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung. Jadi terdapat perbedaan di antara hasil belajar fisika dari siswa tersebut. Nah, seperti itu untuk menguji t-test. Nah, itulah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk uji t-test.
Kemudian kita lanjutkan ke uji berikutnya. Baik, akan saya lanjutkan ke uji run test. Nah, di sini untuk uji run test saya sudah menyiapkan data. Ini ada 30 data, di mana data ini merupakan hasil belajar fisika siswa kelas 11 MIPA di SMA Harapan Mulia Denpasar. Nah, untuk uji run test di sini kita buka dulu program aplikasi SPS-nya dan kita pilih variable view. Nah, di sini kita ketik name, kita ketik hasil. Nah, di sini untuk tipenya itu numerik, which sama desimalnya kita biarkan 2,8. Untuk labelnya kita tambahkan hasil belajar fisika kelas 11 MIPA. Nah, sudah. Untuk value-nya kita biarkan, mesinnya kita biarkan, kolomnya kita biarkan, untuk measure-nya kita pilih. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita klik data view, kemudian kita kopikan data ini. Sudah. Nah, untuk uji run test, pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih non parametric test, legacy dialogs, kemudian kita pilih runs. Seperti ini. Kemudian akan muncul dialog kotak seperti ini. Kemudian kita pindahkan si belajar fisika ke test variable list dan kita hilangkan centang pada median, kemudian kita centang pada moving. Nah, untuk optionnya bisa dilihat. Ini jika kita ingin menampilkan statistik, kita bisa tambahkan. Untuk continue, untuk export kita pilih asymptotic only. Sudah. Nah, langsung kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat deskripsi statistiknya. Ini jumlah datanya 30, mediannya, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kemudian untuk run test ini bisa dilihat hasil belajar fisika kelas 11 MIPA. Pertama adalah test value, itu bisa dilihat 100, kemudian cases itu kurang dari test value itu ada 25, case lebih dari atau sama dengan test value itu ada 5, atau case ada 30, number of runs itu ada 11, dan Z itu ada 0,804, dan untuk asymmetric 2 Thailand itu ada 0,422. Nah, di sini pada uji run test di mana jika nilai sig 2 Thailand itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika nilai asymmetric 2 Thailand ini kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti bisa kita lihat pada asymmetric 2 Thailand ini itu besarnya 0,422. Nah, itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini H0 diterima. Jadi sebaran data hasil belajar fisika kelas 11 MIPA itu tersebar secara acak. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk uji run testnya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Baik, saya kembalikan ke moderator.